Entah ini. Cek. Ya, disiapkan buku tulisnya, buku latihan. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwan akhwat yang Allah muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini di Ahad atau di halaqah keempat di daurah mawaris, insyaallah mulai daurah halaqah keempat ini 3 pertemuan ke depan kita akan fokuskan di matematikanya ya, di matematikanya. Jadi kita akan bahas bagaimana cara menghitung. Adapun teori-teori tinggal nanti tanyakan saja di grup WhatsApp. Untuk bahasan dalam matematika waris yang sudah kita bahas itu kan hanya sampai sebatas saham. Makanya belum saya teruskan dapatnya berapa gitu ya, belum saya teruskan. Nah, hari ini kita coba dulu untuk menyelesaikan kasus yang sederhana ya. Kasus sederhana di mana kita harus bisa satu, tentukan siapa ahli waris. Baik ahli warisnya secara ashabul furud atau ahli warisnya secara asobah. Tentukan itu. Termasuk yang mahjub. Yang mahjub, yang terhalang juga harus jelas. Oh ini terhalang nih, ada paman dia terhalang oleh siapa? Misal akhun syakik. Itu jadi jelas ya, terhalang dia. Jadi harus tahu dulu siapa yang ashabul furud, siapa yang asobah, siapa yang terhijab, mahjub. Poin pertama sudah beres, nanti masuk ke bagian masing-masing. Kalau tadi ashabul furud ya bagiannya berapa gitu. Misalkan suami dan anak perempuan, nah, harus tahu jauh bagian masing-masing. Itu langkah kedua. Oh suami dapat 1/4, anak perempuan dapat 1/2. Nah itu berarti sudah masuk ke situ. Setelah menentukan bagian, baru tentukan apa terusannya? Asal masalah atau KPK. Langkah ketiga itu ya, tentukan KPK. Otomatis kalau sudah menentukan KPK, nantinya ingin menentukan apa? Ingin menghasilkan apa? Saham. Jadi kalau menentukan KPK itu artinya ingin tahu saham, bukan lagi bagian yang tadi. Karena sudah masuk ke langkah ketiga, ini saham. Sahamnya, oh saham suami ini, saham anak perempuan ini, saham yang lain ini. Nah, setelah beres saham, baru kita masuk ke menyelesaikan faraidnya. Selesaikan kalau sudah saham ini berapa. Nah itu poin pertama yang harus kita coba latih ya, harus kita coba latih. Hanya saya perhatikan di grup, si Gana itu ngulang nanti di bagian pertama dulu, si Gana ya. Jadi kalau bagian pertama belum bisa, ya kedua ketiga ya nggak bisa. Jadi di bagian pertama itu menentukan bagian. Ya, masa ibu dapat setengah misalnya. Berarti kekuatannya harus ada di bagian ini, ashabul furud dengan ashabul taksib atau asobah. Nah, mungkin dari syarat-syaratnya. Nah, yang saya pelajari ya, saya ikut pelatihan, terus baca kitab, baca buku juga. Memang kalau gitu, tapi tergantung masing-masing kemampuannya. Kalau yang saya rasakan, kalau mungkin di bagan itu jadi terbayang semuanya. Mungkin saya di bagan, oh ke bawah furu, ke atas usul, ke samping kiri zaujiyah, suami istri, ke samping kanan yang panjang, oh kan terbayang nanti. Nah paling nanti tambahkan ke bagian masing-masing. Makanya kenapa itu wajib, kalau saya di kelas itu sampai 10 lembar itu terus tulis itu bagan. Diberi waktu 5-10 menit, tulis 10 bagan. Tulis, memang asli menulis.
Nah, makanya kemungkinan untuk menentukan waris itu ada yang belum paham. Jadi lamun nyimak teh hungkul. Noong hungkul. Noong. Baik, sekarang mungkin ya, sebelum ke itu kita kuatkan dulu di sini ya, di bagan. Saya berikan dulu pemahamannya begini. Ya, cara menulis bagan. Pertama, ya tentunya ada mayit. Kemarin ada yang japri dengan bahasa Indonesia, silahkan. Tapi alangkah baiknya Arab sajalah. Khusus yang ini. Karena kalau nanti di Indonesia kan di sini misal Ibnu Syakik, bahasa Indonesianya apa? Anak laki-laki dari saudara laki-laki. Jadi panjang. Dia nulisnya panjang. Ya tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya hafalkan saja yang 25 ahli waris baik laki-laki ataupun perempuan. Baik. Si mayit ketika dia menikah, maka dia posisi kemungkinan dua Satu, kalau menikah zauj atau zauja. Ini yang pertama. Zauj atau zauja. Zauj artinya suami, zauja istri. Nah, kemudian karena dia sudah menikah, berarti dia akan punya keturunan. Nah, kalau keturunan di bawah ini tulis. Karena dia sudah menikah, maka ada keturunan laki-laki, keturunan perempuan. Keturunan laki-laki namanya ibnun. Keturunan perempuan bintun. Nah, pertanyaan berikut, adakah keturunan berikutnya? Ada. Dari jalur mana? Ibnun. Berarti di sini ada berapa di sini? 2. Satu Ibnul Ibni. Tuh kan? Ibnul Ibni. Yang ini Ibni ini yang ke sini. Yang kedua Bintul Ibni. Bintul Ibni. Ibni yang ini. Kalau mau lengkap begini, Ibnul Ibni, Bintul Ibni. Kalau ini ke sini mah Ibnun ya. Ibnun. Ini ke sini kan Bintun. Tapi agar lengkap Ibnul Ibni karena fokusnya di mayit. Ini keturunan. Ada yang belum paham? Paham ya? Ya, ketika dia sudah punya keturunan, tanya berikutnya, kan dia punya usul, asal usulnya. Asal muasal dia kan ada, mau ujug-ujug ayah gitu ya. Harus ada wasilah, yaitu kita tulis di atas. Siapa? Ab dan kalau itu tasdid ya, ummun. Ya. Ab dan Ada nanti asal usul ab dan ada lagi, tulis lagi ke atas. Dan lihat, kalau masalah kakek nenek dibaginya seperti ini. Nah, begini. Berarti di jalur ab ada kakek. Kakek bahasa Arabnya jad. Nenek bahasa Arabnya jad dan jaddah. Jad kakek, jaddah nenek. Kakek dan nenek. Kemudian yang ini hanya jaddah saja. Jadi nenek itu 2 kemungkinan. 1 nenek dari bapak, 2 nenek dari ibu. Nah, kalaupun mau teruskan silakan teruskan. Tapi teruskannya lihat dari jalur ini, laki-laki. Berarti ke sini lagi. Terus kalau mau, tapi sudah cukup lah. Ini juga kalau diteruskan ke Ibnul Ibni atau Bintul Ibni. Nah, terus ke bawah, andaikan ada. Tapi kasus jarang. Kasus itu jarang. Nah, ini kan sudah dibahas, di atas sudah dipahami 3 jalur. Jalur pertama pernikahan, jalur kedua keturunan, jalur ketiga usul. Nah, ini pahami ini. Nah, jalur berikutnya ke pinggir. Nah, pinggiran bahasa Arabnya
Hawashi. Nah, pinggiran yang panjang itu. Nanti di si mayit yang terdekat dengan si mayit saudara sekandung, laki-laki dulu. Nah, lihat di awal saya nulisnya laki-laki dulu. Zawj dulu. Kemudian ini apa dulu? Ibnun. Kemudian ini Abdu. Dibiasakan yang laki-laki dulu penulisannya. Paham ya? Ini bagan yang lebih mudah. Menurut saya, bagan yang lebih mudah. Nah, sekarang yang dekat si mayit kan tadi saudara sekandung, tapi laki-laki. Apa? Syakik. Akhun syakik. Saudari dianya siapa? Ukhtun. Ya. Tadi apa? Syakik. Saudari dia? Ukhtun syaqiqah. Kemudian ini sekandung kan ya? Sekandung. Ada sekandung, ada sebapa, ada seibu. Setelah sekandung, sebapa atau seibu? Nah, tetap dari laki-laki ya. Berarti sebapa. Saudara sebapa. Apa? Oh, liab. Setelah saudara sebapa, belum saudari. Ukhtun liab dulu. Ini yang lebih mudah yang begini. Kemudian saudara seibunya simpan di sini. Memang dua mazhab. Kemarin dulu kita simpan di sini kan ya? Sini. Sekarang lebih mudah memang kalau simpan di ini. Ini sama sejalur dengan ini sama ya? Satu jalur, tuh satu jalur. Simpan saja di sini. Saudara laki-laki, akhun lium. Satu lagi, ukhtun lium. Nah, begitu. Untuk apa nanti kita jelaskan. Ini kan saudara semayit, jadi sejajar dengan si mayit. Kan ini sejajar semuanya dengan si mayit. Apakah di bawah mereka ada? Ada. Apakah semuanya atau sebagian? Nah, sebagian. Siapa yang dapat bagian anak-anak di antara 6 orang ini? Anak mereka. Nah, ada berapa? 1. Nah, beri lagi garis 1 ini 2. Ukhtun akhun. Ingat laki-laki ya, laki-laki. Ini kan laki-laki, akhun. Ini juga laki-laki, akhun. Jadi yang dapat warisan keponakan ya. Keponakan itu dari laki-laki. Itu pun juga yang laki-laki sekandung atau saudara laki-laki sebapa. Kalau ini kan tidak. Maka simpan di sini. Itu satu alasan. Simpan di sini. Karena nanti kalau di sini disimpan, nanti mungkin dapat. Makanya kita pisahkan saja di sini. Nah, yang dapatnya anak laki-laki atau anak perempuan? Ya, berarti apa yang ini? Ibnu syakik. Yang itu? Ibnu liab. Nah, ini tolong dimungkinkan. Jangan cukup sekali. Ustaz tapi kan kamari atos cenah. Ayeuna sardeui tantang pedit. Tulis dan insyaallah saya jawab. Kalau benar insyaallah alhamdulillah. Kalau tidak ya itu berarti harus diperbaiki lagi. Tapi kesalahan itu jadi ilmu ya. Dari sini jalur yang hawashi yang ini ya. Ini hawashi. Di antara hawashi yang terkuat memang hitungannya begini, ke sini ya. Jadi yang terkuat hawashi yang terkuat itu ke situ dulu, dari sini dulu, baru ke sana. Nanti terakhir ke sini anak-anak mereka. Ini hawashi terkuat. Kemudian yang kedua ada hawashi berikutnya di jalur bapak si mayit. Si bapak kan dia punya kakak, punya adik kakak. Bagi bapak ya saudaranya. Bagi bapak ini ya saudaranya. Sedangkan bagi si mayit siapanya? Nah, paman atau uwa atau om kan ya.
Om gitu ya? Iya betul om. Sigana teh om teh dalam bahasa Arab, om, jadi gitu ini. Tapi paman itu dari jalur bapak jalur ibu. Nah, makanya nanti tanya ya, hari bapak hari paman dapat tidak? Tanya dulu di sini dia. Karena juga ada adik kakak ibu kan ada. Kita menyebutnya kalau kita sebagai mamayit berarti pamannya. Paman, bibi kan itu. Adik kakak ibu juga sama. Nah, di sini adalah jalur bapak. Jalur bapak. Ada berapa orang? Dari paman dulu. 2. Kalau ini kan 3 orang. Syakik, liab dan li'um. Kan 3 jalur. Kalau di paman berapa jalur? 2. 1 am syakik, amun syakik. Paman sekandung. Sekandung itu seibu sebapak ya, sekandung itu. Yang kedua am li'ab. Ada yang ketiga am li'um. Tidak ada. Berarti paman dari ibu itu tidak dapat. Bisa memahami sekandung sebapak seibu. Paham saja yang ini nih. Pahami ini otomatis juga paham. Sebapak sekandung sebapak seibu teh kalau nanti ibu bapak kita menikah lagi. Jadi ibu bapak kita menikah lagi, nah itu ada nanti akan muncul istilah sebapak atau seibu. Kalau tidak nikah cukup sampai di sini. Kalau tidak nikah ya, ibu bapak saya tidak nikah lagi Ustaz, berarti ini jangan masuk, udah sampai sini gitu. Kalau tidak menikah lagi, tapi kalau menikah lagi kepada yang lain, ada kemungkinan sebapak atau seibu muncul, ya. Makanya, dan sebenarnya sederhana di Indonesia gitu ya. Di Indonesia sederhananya itu, ya beginilah. Kecuali kalau ta'adud itu naon? Poligami. Nah, kalau poligami nanti dilihat dari sekandung, sebapak atau seibu. Tapi kalau tiri tidak dapatnya. Tiri, terus anak angkat, adopsi, sepersusuan, 3 orang itu bukan ahli waris. Bukan ahli waris. Kemudian dari paman, adakah keturunan paman yang dapat waris? Ada. Dari mana? Dua-duanya. Yang pertama, laki-laki perempuan. Berarti ibnu am syakik. Yang kedua, ibnu am li'ab. Nah ini tolong kuasai. Kalau bisa ini sudah terlatih ya. Kalau saya inginkan mulai besok sehari satu tulis, fotokan, japrikan ke saya. Kalau kira-kira mau di grup tidak apa-apa, silakan ya. Biar ini terlatih. Tapi jangan sampai ini sekarang sudah bukan lagi bagan yang ini bukan, tapi nanti ada tambahan berikutnya. Kalau dijumlahkan ini semuanya ada berapa? Semua yang ini 23, sedangkan semuanya ada. Nah, berarti ada 2 lagi. Siapakah mereka? Nah, berarti kita simpan di sini saja di bawah karena di zaman kita sudah tidak ada. Tapi dari segi keilmuan ini mesti ditulis. Mu'tiq dan mu'tiqah. Jadi 25 ya. 25 ahli waris. Yang ini disimpan di akhir saja yang ini ya. Baik, itu tahapan yang pertama ya. Nanti PR sekarang bukan PR, nanti kerjakan yang ini. Tapi tong niron ka dieu. Sesuai dengan pikiran kita ya. Ada pertanyaan sampai bagan ini dulu sebelum saya teruskan ke bagan yang kedua, bagan yang ini tapi ditambah bagian masing-masing. Mana ya Pak Tarosan? Terus apal gimana? Alhamdulillah lah. Sudah ya? Baik, sekarang. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemungkinan yang langkah kedua. Kalau sudah ditentukan yang 25 ini seperti ini posisinya, maka langkah kedua, ingat, langkah kedua berikan bagian masing-masing. Alhiqul faraidha bi ahliha.
berikan warisan ini kepada ahlinya, kepada ahli warisnya. Berarti kita berbicara dulu tentang siapa ahli waris yang dimaksud dengan ashabul furud. Kan alhiqul faraidha bi ahliha, ahli furud. Berarti ashabul furud. Ashabul furud. Nah, supaya mudah, berikan dulu kepada zaujiyah. Karena tadi kan membahasnya dulu langkah pertama. Nah, zaujiyah itu zauj dan zaujah. Yang pertama zauj. Zauj dapat berapa? Ada berapa keadaan zauj? 2. Nah, itu dulu ya. Berfikirnya zaujnya ada 2 keadaan. Keadaan pertama, aduh, aya pulpen stabilo warna selain hitam. Pak Asep biasa ya? Biru. Ya, ada ya. Sugan di rumah terjadi alasannya. Wah, aja deh. Bisa jadi alasannya dari sami hidungnya. Nah, bagus. Berapa keadaan? 1,5. 2. Zaud. Ingat. Tong aya istilah zaud dapat 1/3 nyerakeun. Yang kedua siapa? Zaujah. Ini saya percepat saja ya. Nah, ini sudah mungkin semuanya. Zaujah dapat 2, berapa keadaan? 2. 1, 2. Baik. Zauj dan zaujah dipengaruhi oleh siapa sampai berubah begini? Furu. Yang dimaksud dengan furu sebutkan semuanya. Sebutkan yang disebut furu. 1, 2, 3, 4. Nah, ini sebut furu. Furu. Sebutkan lagi. 1, 2, 3, 4. Kalau mau 5 di sini. 5 ibni 3 kali. Macana ya. 3 kali. Dipengaruhi oleh furu. Zauj tidak ada furu dapat. Zauj ada furu 1/4. Zaujah tidak ada furu. Zaujah ada furu. Berarti furu itu dia bisa mengurangi bagian zauj dan zaujah. Terhijab yang tadinya dapat 1/2 turun jadi 1/4. Yang tadinya istri dapat 1/4 turun jadi 1/8. Memang dia terhijab, hanya berkurang saja. Hanya berkurang, nukson namanya. Dia hijab nukson, terkurangi saja. Kehadiran furu itu bisa mengurangi keadaan suami atau istri, namanya hijab nukson. Nukson itu berkurang. Tapi yang kita sebutkan maksud hijab itu hirman ya. Kalau saya mengatakan, oh paman itu terhijab. Nah, kalau sudah istilah itu hijabnya hirman. Hirman itu sudah memang tidak dapat apa-apa. Kalau ini kan masih dapat. Ya, hirman, nukson, hirman, haram. Hijab, hajib al-hajibu itu ada yang nukson berkurang, yang tadi ada yang hirman. Hijab nukson, hijab hirman. Hijab yang berkurang, hijab yang. Tapi yang dimaksud kalau tadi diistilahkan mahjub, ini hirman ya. Paman sekandung dia terhijab oleh saudara sekandung. Maksudnya hirman. Maka jarang-jarang nukson itu jarangnya dibahas. Yang penting begini saja. Zauj dapat 1/4. Kenapa? Hijab nukson jarang ya. Karena yang dimaksud hijab nanti dalam praktek itu hirman. Hirman itu haram. Sudah tidak mungkin lagi dapat. Karena ada yang lain. Nah, di sini lihat zauj dan zaujah dipengaruhi oleh furu. Dipengaruhi oleh furu. Kalau ada furu, kalau tidak ada furu besar. Kalau tidak ada furu terbalik. Kalau ada furu sedikit. Kalau tidak ada furu besar. Itu saja ya, untuk zaujiyah.
dalam masalah zaud dan zaujah. Fahimtum? Baik, kita teruskan. Kalau tidak paham langsung ya nanya. Sekarang ke furu. Furu ada 4. 1 bintun, 2 3 4. Yang harus dimungkinkan semuanya di sini nih. Kekuatan ada di sini. Bintun. Ingat selalu. Kekuatan ada bintun. Kalau yang laki-laki lewat saja karena mereka asobahannya lewat. Sekarang bintun inilah yang akan dia mendapati bagian yang menentukan ke yang lainnya. Menentukan ke perempuan-perempuan yang lainnya. Sosok bintun ini anak perempuan. Nah, sekarang bintun ada berapa keadaan? Ada berapa? Ada? Tong ningali ada? Ada 3. Yang terbesar 1,5. 2/3. 3 asobah asobah bil ghair. Maksudnya dia dapat asobah bil ghair dengan ada orang lain. Orang lainnya selevel. Ini anak perempuan, berarti muasibnya yang bisa jadi dia jadi asobahnya anak laki-laki. Ini cucu perempuan yang jadi asobahnya cucu laki-laki. Ini saudara perempuan sekandung, dia bisa jadi asobah bil ghair kalau ada saudara laki-laki sekandung. Itu yang dimaksud dengan asobah bil ghair. Bintun berapa keadaan? 1 2 3. Lihat syarat sekarang. Bintun dapat setengah, syaratnya munfarid, sendiri, seorang. Kalau dia seorang maka dia dapat setengah. Kalau jama' biar gampang, istilahnya ada istilah tadi apa? Munfarid. Munfarid teh seorang. Kalau jama' sehingga sholat munfarid berapa orang? Seorang. Sholat berjamaah berapa orang? 2 atau 3. 2 saja imam dan makmum sudah masuk sholat berjamaah. Begitupun istilah ini. Ya, berarti yang dimaksud dengan jamaah itu 2. Nah, begini kalau dalam matematika. Jamaah munfarid seorang, kalau jamaah lebih besar atau sama dengan dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Berarti lihat, bintun dapat setengah, syaratnya munfarid. Bintun dapat 2/3, syaratnya jama'. Tapi bahasa jama' itu 2, ya, supaya gampang. Ustaz pan jama' teh aya mufrad, aya musanna, ilmu eta mah tong dibawa ka dia. Jadi bingung kana. Abang kena diajar lalu sorok. Ya cina ilmu musanana mana aja. Karena dalam ilmu waris disebut jama' itu 2, ingat. Sama dengan sholat ya. Ingat selalu yang ini ya. Diulang. Bintun dapat setengah kalau munfarid. Bintun dapat 2/3 kalau jama'. Nah, gitu ya. Biar gampang. Sekarang asobah bil ghair syaratnya apa? Nah, ada muasib. Nah, inilah muasibnya yang ini. Nah, ini muasibnya, beri tanda hijau. Muasib teh laki-laki yang bisa membawa asobah perempuan. Kuduna perempuan itu dapat bagian yang pasti. Dia dapat setengah kalau munfarid, dia dapat 2/3 kalau jama'. Tapi dia tidak dapat bagian pasti jadi asobah bil ghair. Kenapa? Gara-gara hadir ibnu. Paham? Ini kokoh yang 3 mudah ke bawahnya. Sekarang ulang. Bintun dapat setengah, syaratnya munfarid. Bintun dapat 2/3, syaratnya jama'. Bintun dapat asobah bil ghair. Ada muasibnya yaitu ibnun. Paham? Nah, kalau sudah paham ini udah gampang. Lihat furu yang 4 ini dipengaruhi oleh siapa? Saya ulang. Furu yang ini
Dipengaruhi yang 4 orang ini dipengaruhi oleh siapa? Tidak ada pengaruhannya. Beda dengan ini, zaujah dipengaruhi oleh furu. Sedangkan furu sendiri tidak ada dipengaruhi. Makanya ayat pertama yang muncul di dalam surah An-Nisa ayat 11 langsung ke sini. Yusikumullahu fi auladikum. Nah, ini kan aulad. Makanya yang pertama pasti ini, karena mereka tidak dipengaruhi oleh zaujiah, tidak dipengaruhi oleh hawashi, tidak dipengaruhi oleh usul. Mereka sendiri. Ustaz ternyata dipengaruhi, ya ini saling mempengaruhi di dalam kalau yang ini. Furu sesama furu kan ya. Yang dimaksud adalah dipengaruhi oleh suami istri tidak ada. Misal, bintun setengah kalau tidak ada suami, bukan. Furu itu berdiri sendiri. Nagen ya, furu itu. Diulang, bintun setengah syaratnya, bintun 2/3 syaratnya, bintun asobah berbeda syaratnya, ada muasibnya. Paham tuh? Baik, kalau sudah paham ini, lihat semua, paham yang ini, copy pastekan. Saya sering menegaskan itu. Copy pastekan kepada perempuan 3 berikutnya. Perempuan ingat, copy pastikan, kan ini perempuan bintun. Copy pastikan kepada 3 perempuan berikutnya. 1, 2, 3. Oh. Apal hiji nggak berebe, ke apal hiji nggak huleng. Kunci di sini, kuncinya di bintun, ingat. Dengan syarat yang sama, syaratnya yang sama. Tuh, sok sekali deh ya. Siap. Bintun berapa keadaan? 3. 1, 2, 3. Asobah bil ghair. Asobah kalau aslinya begini tulisannya. Asobah bil ghairi. Bil ghair. Ghair artinya apa? Yang lain. Dia dapat asobah karena ada yang lain. Yang lain itu nuka dia dah. Selevel dia. Baik, kita mulai. Bintun dapat setengah syaratnya. Bintun dapat 2/3 syaratnya. Jama. Bahasa jama itu 2 sudah masuk. Bintun dapat asobah bil ghair. Nah, ada muasib. Siapa muasib bintun? Nah, eta Bu. Ulang deui. Benar sok. Ini dasar di sini. Kalau tidak bisa di sini nanti ke bawahnya ngojot. Ketiga orangnya ngojot. Sekali lagi bisa jadi alasannya. Hebat tuh di grup nanti akan banyak soal. Bintun dapat setengah syaratnya. Bintun dapat 2/3 syaratnya. Bintun dapat asobah bil syaratnya. Siapa muasib bintun? Nah itu. Asa jelas itunya. Asa. Baik. Sekarang copy pastekan bintun kepada perempuan yang 3 berikutnya. Yang terdekat dengan bintun siapa? Ke bawah kan sudah tidak ada. Berarti ke pinggir, ke sana, ke hawashi, pinggiran. Yang kedua, oh, yang ketiga, lihat di sini ada tidak perempuan selain yang 2? Tidak ada. Itulah kehebatan Allah, cara membuat faraid yang mudah. Dan mual mungkin, ikhwan akhwat, Allah membuat aturan hese mual mungkin. Usah ada gening hese, daerah diajar karek ayeuna. Mudah, insya Allah mudah. Lihat tuh mudahnya seperti ini. Copy pastekan kepada mereka. Berarti sebutkan bintul ibni dapat atau oh kan gitu. Ukhtun syaqiqah dapat atau ukhtun li'ab dapat atau ini sudah ya. Kemudian tentunya ada tambahan. Yang penting ini, sebelum tambahan lihat. Bintul ibni dapat setengah syaratnya. Hadir terusnya. Maksud munfaridnya kan sendiri.
Bintul ibni dapat 2/3 syaratnya jama. Bintul ibni dapat asobah bil ghair syaratnya. Siapa muasib dia? Ini kan muasib dia. Tongkadi atau muasib itu selevel. Muasib itu selevel. Diulang. Bintul ibni cucu perempuan dari anak laki-laki. Bintul ibni dapat setengah syaratnya munfarid. Bintul ibni dapat 2/3 syaratnya. Bintul ibni dapat asobah bil ghair syaratnya. Siapa muasib dia? Ibnul ibni. Karena kopi pastikan yang ini. Ukhtun syaqiqah, saudari perempuan sekandung. Ukhtun syaqiqah dapat setengah syaratnya. Dapat 2/3. Dapat asobah bil ghair syaratnya. Ada muasib. Muasib ukhtun syaqiqah. Syaqiqah dia. Ulah kadia. Asobah bil ghair selevel. Ingat selevel ya. Paham maksud selevel? Selevel dia gitu. Itu kan gampangnya. Gampang. Keempat, ukhtun li'ab dapat setengah syaratnya munfarid, dapat 2/3 syaratnya. Tuh kan? Dapat asobah bil ghair syaratnya. Siapa muasib dia? Tuh, gitu. Baru ngicep lu kieu mah. Walaupun banyak apa? Jadi maksudnya lain sombong bari ngicep tanya, bukan sombongnya kudu ngicep. Nah, dari sini dulu. Ikhwan akhwat, pahami dengan benar bintun. Nanti bintun turun ke bintul ibni, turun ke ukhtun syaqiqah, turun ke ukhtun li'ab. Alasan kedua, kenapa ukhtun li'um tidak saya masukkan? Maka disimpan di sini, itu alasan kedua. Jadi lebih nyaman memang simpan di sini. Walaupun mereka sesama saudara, simpan saja di sini. Alasan yang kedua yang ini, ya, mereka tidak seperti yang tadi copy pastekan, itu kan ya, kepada ukhtun li'um, tidak. Berarti hanya 4, hanya dari bintun copy pastekan ke 3 orang perempuan saja, yang lain jangan. Nah sekarang ada tambahan. Ikhwan akhwat, ada tambahan di bintul ibni. Keadaannya tidak 3, tapi nambah 1, jadi 4 keadaan. Bintul ibni keadaan pertama, keadaan kedua, keadaan ketiga. Nah keadaan keempatnya kemarin berapa? Setengah mata saya 1/6. 1/6. Nah, yang harus dikuatkan yang ini berarti. Puntennya abdi terasa ngulang-ngulang iya gabungan saha di grup atau ngahulang gitu. Ya. Asobah apa? Bintul ibni setelah asobah bil ghair dapat 1/6. 1/6. Masih ingat syaratnya apa? Apa? Bintunnya dapat setengah. Lihat. Ada yang bagus tuh dijaprikan, digilekan tadi dah, dibuludan dengan warna yang sama, itu bagus. Ini kan merah, ini kan merah juga nih. Dikitukun dah, nah itu bagus. Oh berarti syarat bintul ibni dapat 1/6, harus bintun dapat setengah. Kalau bintun dapat 2/3, tidak dapat. Kalau bintun asobah bil ghair, tidak dapat. Kalau bintul ibni setengah, ya mau dapat 1/6-nya. Kalau bintul ibni 2/3 tidak dapat. Jadi masing-masing ada porsinya. Sekarang bintul ibni dapat 1/6. Syaratnya apa? Si bintun dapat setengah. Paham ya? Si bintun dapat setengah. Apakah nanti ini 1/6 jadi asobah bil ghair? Ya tidak. Karena asobah bil ghair syaratnya apa? Ada muasib. Kalau Ustaz kumaha lamun bintun setengah, bintul ibni ada 1/6, tapi ini ada. Entong dia simpen di asobah bil ghair. Asobah karena aya ieu tah.
Berarti dia dapat 1/6 itu kalau bintun dapat setengah. Anaknya bebas kalau yang ini, Bu. Bisa bukan anak, cucu. Ari bintun mah dapat setengah pasti munfarid. Kalau bintunnya jamak 2/3. Bintun ini dapat tidak? Tidak, karena setengah tambah 1/6 sama dengan kan? Setengah tambah 1/6 2/3. Maka disebut takmilatus sulusain, menyempurnakan 2/3. Hebatnya Rasul ya. Ini Rasul. Ketika ada sahabat bertanya kepada Rasul, Rasul langsung dijawab. Ya. Rasul cenah abdi ngantunkeun seorang anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan sekandung. Mun urang mengahulang heulanya. Kan Rasul teh ummi, tapi langsung dijawab oleh Rasul. Dan itu ada pernyataan sahabat yang salah awalnya. Salah. Kenapa salah? Karena ada kesalahan teknis. Si saudari sekandungnya dia tidak dapat. Nah, habis oleh mereka berdua. Bintun setengah, bintun ini setengah kan itu ya? Kan setengah tambah setengah, habis. Saudari sekandungnya ya tidak dapat, kan sudah habis. Maka Rasul menjelaskan, kalau ada saudara-saudara yang begini, sedangkan ada anak-anak perempuan, furu perempuan dapat bagian, ieu pasihan we asobah gitu. Nanti sedikit sebentar lagi ke sana. Jadi kalau begitu bintul ibni saudari sekandung, berarti bintun dapat berapa sendiri? Setengah. Bintul ibni 1/6. Sisanya ke hawashi. Sisanya ke hawashi, yaitu yang ini. Inilah yang dimaksud dengan asobah ma'a. Ma'a itu ma'al ghair. Nah, kamarnya yang menuliskan asobah ukhtun syakikoh itu 1/6. 1/6 itu tidak hanya ini dan ini nanti ya, di situ. Yang ini hanya nambah satu saja, yaitu asobah ma'al ghair. Kapan dapat asobah ma'al ghair? Kalau kembali ke sini lagi. Kalau perempuan dapat bagian. Maksud dapat bagian teh bintun bisa setengah, bisa 2/3, atau bintul ibni bisa setengah atau 2/3. Ketika dapat bagian, furu perempuan di sini dapat bagian, maka nanti saudari sekandung dapat asobah ma'al ghair. Karena asobah ma'al ghair hanya 2. Asobah ma'al ghair hanya 2 orang. Yaitu yang ini, ukhtun syakikoh. Apa syaratnya? Syaratnya furu perempuan dapat bagian pasti. Misal, seseorang meninggalkan bintun, kemudian bintul ibni, kemudian saudari sekandung. Bintun dapat berapa? Setengah. Bintul ibni dapat berapa? Kenapa 1/6? Takmilatus sulusain. Sekarang saudari sekandung dapat berapa? Asobah ma'al ghair. Ingat, ma'a itu beserta, bersama dengan kehadiran orang lain. Kehadiran orang lain itu furu perempuan. Ini ada tidak? Tidak tuh. Ini tidak ada. Kan furu perempuan dapat bagian. Bintun setengah syaratnya munfarid. Bintun 2/3 syaratnya jama. Bintul ibni setengah syaratnya munfarid. Bintul ibni dapat 2/3 syaratnya jama. Hanya dapat ini saja. Artinya kan tidak ada ini. Kalau ada ini ya asobah gitu. Asobah. Maka ketika ada ini, ingat ada iban, ini semuanya terhapus. Mahjub. Yang saya maksudkan, lihat, ukhtun syakiko dapat asobah ma'al ghair. Syaratnya nih, yang furu perempuan dapat bagian pasti. Mau bintun saja atau bintul ibni atau dua-duanya, yang penting mereka dapat bagian pasti. Yang saya maksudkan bagian pasti itu yang 2 kemungkinan, setengah atau
2/3. Kalau yang ibnul ibni setengah atau 2/3 atau 1/6. Baik, sekarang contoh yang mudah. Seorang wafat meninggalkan 2 bintun dan ukhtun syakikoh. 2 bintun berapa? 2/3. Ukhtun syakikoh berapa? Asobah. Apa namanya? Ma'al ghair. Tong nyebut seperti lu. Asobah 2 bintun berapa? 2/3. Ukhtun syakikoh berapa? 1/3. Salah. 1/3 hanya 2 orang hanya. Dan auladul Berarti sebutkan saja asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair. Baru nanti disebutkan, oh sisanya betul 1/3. Harus ada tahapannya. Nah, kemudian lihat, bintul ibni nambah berapa? 1 ya, yaitu 1/6. Ukhtun syakikoh nambah 1, yaitu asobah ma'al ghair. Nah, sekarang yang paling ujung. Yang nambah ini 1, yang nambah ini 1. Tarik kan itu 2 nana. Tarik dua-duanya. Paham? Yang ini tarik kan dia sedena. Yang pertama kan 1/6. Yang kedua asobah ma'al ghair. Tarik kan 2 nana. Asobah ma'al ghair dengan, nah gitu maksudnya, 1/6. Jadi dimiliki oleh dua bagian ini dimiliki oleh ukhtun li'ab. Dan semakin jauh semakin banyak kemungkinan. Hese tapi gak dituna. Hese nate hese non, hese mendapatkan. Hese mendapatkan. Apalagi kalau ada ibnun. Kalau ada ibnun ini akan terhalang semuanya. Hawasi semuanya terhalang. Saya ulang. Bintul ibni berapa kemungkinan? 3. Bintun 3. Bintul ibni berapa kemungkinan? Nambah apa? 1/6. Ukhtun syakikoh berapa kemungkinan? Nambah apa? Asobah ma'al ghair. Nah, sekarang ukhtun li'ab kemungkinannya 5. Kemungkinannya 5. Keempat asobah ma'al ghair. Kelima. Nah, kalau sudah paham yang 1/6 ini, lihat. 1/6 bagi bintul ibni dapat 1/6 jika bintun dapat. Sekali lagi, bintul ibni dapat 1/6, syaratnya bintun. Nah, ini samakan. Ukhtun li'ab dapat 1/6, syaratnya tongkadia, yang aja di halangan. Bisi langsung ke dia. Diulang. Lihat. Bintul ibni dapat 1/6, syaratnya bintun dapat 1/2. Baik, sekarang ukhtun li'ab dapat 1/6, syaratnya kadinya sama, gayanya sama. Oleh Allah sengaja dipermudah itu teh. Jadi si ukhtun li'ab ini dapat 1/6, syaratnya apa? Ukhtun syakikoh dapat. Nah, iya kuncinya ada di sini. Jadi kalau ingin dapat 1/6, nah ya, kalau dapat 1/6, nah wayahna ukhtun syakikoh harus dapat 1/2. Sekarang ukhtun syakikoh dapat 1/2, syaratnya sendiri. Andaikan 2 orang, nah berarti 2 saudari sekandung dapat 2/3. Apakah ukhtun li'ab dapat? Tidak. Gitu. Kalau sendirian 1/2, ada kemungkinan ditambah ke sini jadi 1/6, karena hakikatnya 1/2 ditambah 1/6 sama dengan 2/3. 2/3 itu namanya sulusaini. Sulusaini, bahasa Arab menyempurnakan takmilatu pakai alif lam. Sulusaini menyempurnakan 2/3. Ukhtun syakikoh dapat 1/2, maka ukhtun li'ab dapat 1/6. Kenapa? Ingin jadi 2/3. Bintul ibni dapat 1/2,
dikarenakan bintul ibni dapat 1/6 dikarenakan bintun dapat setengah. Namanya takmilatus sulusaini, menyempurnakan 2/3. Dan ingat, yang istilah takmilatus sulusain hanya ada di 2 orang ini. Hanya ada di bintul ibni, saya tuliskan, hanya ada di siapa? Bintul ibni dan ukhtun li'ab. Yang lain tidak. Istilah takmilatus sulusain yang 1/6. Yang 1/6 itu ya. 1 bintul ibni, 2 ukhtun li'ab. Syaratnya mirip semua. Syaratnya mirip. Lihat, bintul ibni dapat 1/6 takmilatus sulusain. Syaratnya jika bintun dapat setengah. Ukhtun li'ab takmilatus sulusain dapat 1/6. Syaratnya ukhtun syakiko dapat setengah. Kalau ukhtun syakiko dapat 2/3, kalau dapat asobah atau asobah malgernya mual, tidak dapat. Karena syaratnya hanya itu saja. Atau sajam deh teh. Korek menghitung gitu ya. Saya lewatkan, nggak apa-apa ya. Biar panas lah Honda lah gitu ya. Sekarang pertanyaannya, nih, ukhtun li'ab asobah bil ghair syaratnya apa? Asobah ma'al ghair, afwan. Asobah ma'al ghair. Terakhir kan ini ya. Asobah ma'al ghair, syarat ukhtun li'ab itu apa? Sama dengan yang ini. Sekarang ulang lagi. Ukhtun syakiko syarat asobah ma'al ghair apa? Jika furu perempuan dapat bagian pasti. Jika furu perempuan dapat bagian pasti, mau setengah atau 2/3. Kalau dapat bagian pasti, ternyata di situ ada saudara dari si mayit, itu dapat namanya asobah ma'al ghair. Dan asobah ma'al ghair juga hanya 2. Hanya 2. Satu dimiliki oleh ukhtun syakiko, kedua dimiliki oleh ukhtun li'ab. Dan ini bukan dan atau. Paham? Bukan ukhtun syakiko dan ukhtun li'ab, bukan. Ukhtun syakiko atau itu pilihan. Ukhtun syakiko atau ukhtun li'ab. Tidak mungkin dua-duanya asabah ma'al ghair. Ini mah pilihan. Sekarang lihat contoh. Seorang wafat meninggalkan bintun dan ukhtun syakikoh. Bintun dapat berapa? Setengah. Ukhtun syakikoh berapa? Asabah ma'al ghair. Soal kedua, seorang wafat meninggalkan bintun, meninggalkan ukhtun syakikoh, meninggalkan ukhtun li'ab. Bintun dapat setengah, ukhtun syakikoh dapat asobah, ukhtun li'ab terhijab. Karena tidak mungkin dua-duanya asobah ma'al ghair, harus satu. Yang terdekat dengan si mayit, lihat, yang terdekat si mayit ukhtun syakikoh atau ukhtun li'ab. Artinya yang jauh itu, yang jauh dengan si mayit itu akan terhalang oleh yang dekat. Makanya kalau hadir dua-duanya, ini dua-duanya ada, yang terdekatlah yang dapat asobah ma'al ghair. Sekarang seseorang wafat meninggalkan 2 bintun, ingat-ingat, 2 bintun dan ukhtun li'ab. 2 bintun dapat 2/3. Ukhtun li'ab dapat, sekali lagi, 2 bintun dapat, ukhtun li'ab dapat asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair. Syaratnya kan itu, kalau ada furu perempuan yang dapat bagian pasti. Itulah yang dimaksud dengan asobah ma'al ghair. Udah gampang asobah ma'al ghair mah. Asobah ma'al ghair hanya 2 orang. Satu ukhtun syakikoh atau pakai atau ya, atau ukhtun li'ab. Syaratnya sama. Kalau ada furu perempuan dapat bagian pasti.
Pastinya begini, kalau ada bintun atau bintul ibni dapat bagian setengah atau 2/3. Kalau di sini asobah jadi asobah, apakah ini dapat? Oh jauh, ini sudah terhalang. Kalau di furu sudah ada asobah, ini terhalang. Makanya syaratnya berat tuh. Tuh tinggal dia, ukhtun li'ab mau jadi asobah ma'al ghair, syaratnya ya kudu maut heula ya. Ya kudu maut. Kemudian coba lagi. Kan hawasi itu dipengaruhi oleh ibnun dan abun. Maka bapak si mayit harus tidak ada. Kemudian anak laki-laki harus tidak ada. Kalau muncul saja anak laki-laki, maka hawasi semuanya terhapus. Atau cucu, ingat, cucu laki-laki juga bisa menghapus semua hawasi, baik saudara-saudaranya atau paman-pamannya, itu terhapus. Dan dalam kenyataan memang kasus-kasus itu kebanyakan punya ibn biasanya. Kalau ada ibn itu soal yang paling mudah. Namun ibnunnya, tapi lamun aya lalaki, bingung gitu teh. Ya soalnya mana lalakina? Ab tidak ada, ibnun tidak ada, ibni tidak ada. Wayana itu mah. Kaditu kadia, karena nanti hawasi akan berperan nanti ya. Hawasi berperan. Oh lihat semuanya. Ya, sakia weh. Bintun berapa keadaan? 3. 1, 2, 3. Dapat bintun dapat setengah syaratnya munfarid. Dapat 2/3 syaratnya dapat asobah bil ghair. Siapa muasib bintun? Siapa muasib bintun ibni? Siapa muasib ukhtun syakikoh? Siapa muasib ukhtun li'ab? Oh itu kan. Udah yang ini hawasi, yang ini hanya begini, tidak ada yang lain. Hanya yang ini saja antara hawasi dengan furu. Dengan furu. Hiji deui teh. Naon tah? Usul. Minta waktu 5 menit lagi ya. Istirahat harusnya sejam istirahat. Ada yang mau ditanyakan antara zaujiyah, kemudian furu, kemudian hawashi. Kalau ukhtun li'ab dapat asobah ma'al ghair, syaratnya sama dengan ukhtun syakikoh. Sama dengan ukhtun syakikoh. Syaratnya ada furu perempuan yang dapat bagian pasti. Tapi ingat, andaikan bergabung ukhtun syakikoh ada, ukhtun li'ab ada dua-duanya, maka yang termahjub siapa? Ukhtun li'ab, karena jauh dari si mayit. Saudara sebapak. Sedangkan yang ini saudara seibu bapak, sekandung itu seibu sebapak. Berarti yang syakikoh yang dapat. Makanya ingat, asobah ma'al ghair itu hanya dua pun juga bukan dan atau ukhtun syakikoh atau ukhtun li'ab, hanya atau, jangan dan. Kalau dan mah bisa kemungkinan dua-duanya bisa. Ini mah atau pilihan. Ternyata ukhtun syakikohnya sudah meninggal, yang ada ukhtun li'ab, berarti asobah ma'al ghair pindah ke ukhtun li'ab. Ukhtun li'ab. Tapi tetap syaratnya sama. Ada furu perempuan yang dapat bagian pasti, setengah atau 2/3. Kalau bagian asobah, ya asobah bil ghair, ya itu kehapus sadayana. Paham tidak? Kan kalau ada bintun atau bintulin bagian pasti, setengah atau. Sekarang kasusnya, kalau bintun asobah bil ghair, dapat tidak itu? Jangankan ini. Nah, no terdekat mungkin ieu tah. Mahjub semuanya.
Kenapa? Karena bintun syarat asobabil ghair syaratnya apa? Siapa muasib dia? Tuh ya ayah. Kita orok karek bro. Aduh lalaki karek sehari ya. Aduh sehari lalaki. Saudara sekandungnya habis. Nah ulang gigit jari. Karena kehadiran anak laki-laki itu luar biasa, bisa menghalangi saudara si mayit yang sekandung, apalagi gitu. Makanya tadi syaratnya harus diperhatikan. Ukhtun syakikoh atau ukhtun li'ab dapat asobah ma'al ghair jika si bintun atau furu perempuan yang ini dapat bagian pasti setengah atau 2/3. Masa gitu? Kalau dapat ke sini, itu terhalang semuanya. Karena ada kehadiran ibnun. Ya. Kalau bagian bintu ibni yang di sini nanti dilihatnya kalau di sini ada cicit, nanti kalau di sini ini tidak ada ya, ini sudah meninggal, ini juga sudah meninggal. Turun furu yang di sini diteruskan, tapi syaratnya sudah tidak ada, teruskan ya. Jadi 1/6-nya dapat oleh orang ini, 1/6 ini simpan di sini. Karena ini sudah meninggal, ini sudah meninggal, kan begitu ya? Bintun ibn dapat 1/6, syaratnya bintun dapat setengah. Sekarang ini tidak ada, ini tidak ada, muncul di bawah bintu ibni, gitu kan ya? Bintu ibni, berarti yang 1/6 berikan ke sini. Takmilatu Surusain. Furu itu begitu, turunnya bukan hanya anak, tapi cucu, tapi cicit, itu masuk furu. Berlaku juga ke yang atas, ke kakek, berlaku juga. Tapi tetap syaratnya yang terdekat dengan si mayit sudah meninggal. Sudah meninggal ya. Hari iya maka tidak dapat. Jangankan yang di bawah, ini juga sudah terhalang. Ini juga terhalang ikut. Karena kehadiran ibnun itu dia kuat menghapus yang ke bawah dan hawasi. Nah sekarang usul. Tinggal usulnya nih jadi. Usul. Berbicara tentang 1/6, lihat 1/6 bintu ibni. Nah sekarang berikan kepada semua yang ada di usul. Berbicara tentang 1/6, berikan semua 1/6 kepada yang ada di usul. Itu teorinya. Ini sudah masuk ke usul ya. Jadi berbicara tentang ini 1/6, berikanlah kepada yang usul yang ini nih. Nah ini usul. Berbicara tentang usul, coba sekarang berikan 1/6 kepada semuanya. Usul ada berapa di sini? Kalau lengkapnya 5. Kalau diringkas 4. Dari mana diringkasnya? Nah ini kita ringkas. Nah pakai tanda ini. Ini tanda gabungan, menggabungkan ya. Nah berikan 1/6, berarti yang ini ya, 1/6. Berarti 1/6. Jad 1/6. Jadah 1/6. Simpan di atas. Kemudian tambahkan lagi. Ini kan usul semuanya 1/6. Nah tambahkan juga yang ini, karena dekat dengan ini. Nambah 1/6 juga. Ini gabung ya, 1/6. Akhli ukhtun li Jadi pertama kali yang dimunculkan itu dari 1/6 ini sudah beres semuanya. 1/6 ini berikan 1/6 ke usul semuanya. Tuh ada 4.
plus 1/6 kepada akhun li'um dan ukhtun li'um. Ke atas? Ya. Yang kedua, masih bagian bapak. Bapak berapa kemungkinan? 3. Sok sebutkan sekarang. 1/6 asobah, 1/6 plus asobah. Jadi 3 kemungkinan bapak mah. Ab, dia dapat 1/6 atau asobah atau 1/6 plus asobah. 1/6 atau asobah atau 1/6 plus asobah. Nah, bagian bapak ini copy pastekan ke yang laki-laki di atas beliau. Bapaknya bapak yaitu ini. Berarti jad 1/6 plus 1/6 atau nah ini untuk jad. Nanti jad ada bagian khusus ya. Copy pastekan yang itu. Nah, terakhir hari 1/6 kemarin ada berapa orang? 7. Sebutkan. 1, 2 ukhtun li'ab, 3, 4, 5, 6, satu lagi 7. Tuh, 7-nya. 7 teori yang kemarin ini sama semuanya. Setengah sudah, 1/4 sudah, 1/8 sudah, 2/3 berapa kemarin 2/3? 4. 1, 2, 3, 4. Nah, yang 1/6 sudah berurusan 7. Yang belum 1/. Nah, terakhir sekarang 1/3. Ingat-ingat, berikan kepada kata di bagian ini yang ada kata semuanya berikan 1/3. Ada berapa yang ada kata 2. 1 berarti tambah 1/3. Satu lagi ini akhun li'um dan kita tandanya berarti digabung. Akhun li'um, ukhtun li'um atau auladul 1/3. Dah beres. Tinggal numpeng. Ada yang kelewat satu lagi lah. Siapa? Yang harus diperbaiki, harus diperhatikan yang teh nama hiji deui apa? 1/3 sisa. Nah, ini perhatikan yang ini. Tambah Lihat di sini udah tuh. Jadah hanya 1/6 ya. Nah, ini jadah jangan pakai ini. Nenek itu hanya 1/6. Nah, ini sudah beres. Nah, saya beri waktu ya, saya sambil istirahat, diberi waktu cukup 5 menit. Semuanya nulis ini lengkap, jangan ada yang salah. Tapi jangan melihat papan tulis, jangan lihat buku yang barusan ditulis. Kertas kosong. Tulis, saya beri waktu 5 menit biar bisa minum dulu ya. Istirahat dulu. Beri waktu 5 menit, tuliskan itu. Tuliskan. Kalau dikumpulkan tidak memungkinkan, nanti sharing kepada teman dekatnya. Kalau ada salah saling meluruskannya. Silakan waktu 5 menit dari sekarang di kertas kosong atau di buku lah. Di buku kosong buatkan bagian ini, jangan ada yang terlewat. Dan itu jangan lihat ke buku, jangan. Pokoknya sesuai dengan kebayangan kita. Tulis ya. Tulis, silakan. Saya beri waktu 5 menit insyaallah.